Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazat Al-Rihab, semester 4 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ingin mempresentasikan tugas video saya dalam mata kuliah tafsir linguistik. Saya di sini mengambil sebuah tema dari salah satu surah Al-Kahfi ayat 10. Pada presentasi saya akan membagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, saya akan memaknai secara kontekstual Al-Kahfi ayat 9 sampai 12. Yang kedua, saya akan menafsirkan surah Al-Kahfi ayat 10 saja. Saya merujuk pada 2 kitab tafsir. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir, yang kedua adalah tafsir Al-Qurtubi. Yang ketiga adalah saya akan menganalisis secara stilistika surah Al-Kahfi ayat ke-10. Yang terakhir, kesimpulan. Langsung pada poin yang pertama, surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Langsung terjemahan dari ayat 9 sampai 12 karena saya lupa untuk menerjemahkan secara satu persatu ayatnya. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua yang mempunyai rokim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ke-10, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Yang ayat ke-11, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun kalau dihitung secara komariah dalam gua itu sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ayat yang terakhir, kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui manakah di antara dua golongan itu, yaitu dua golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Lanjut, makna perlafaz dari Al-Kahfi ayat 10. Saya akan melanjutkan makna perlafaz dari surah Al-Kahfi ayat 10. Idh awa, ingatlah ketika berlindung al-fityatuh, siapa para pemuda, ilal kahfi, ke dalam gua. Faqalu, maka berkata siapa mereka, ashabul kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, pada rahmat, wa hayyi', dan mudahkanlah lana, bagi kami, min amrina, dari urusan kami, rasyadan, pada petunjuk yang benar. Setelah memaknai perlafaz, saya akan melanjutkan pada penafsiran surah Al-Kahfi ayat 10. Yang pertama saya kutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Barra yaqulu qara'a rajulun al-kahfi wa fid dari dabbatun faja'alat tanfur fanadhara fa idza dababatun aw sahabatun qad ashitahu fadzakara dzalika lin-nabi wa qala an-nabi iqra' fulan fa innaha as-sakinah tanzilu 'indal Qur'an aw tanazzalat fil Qur'an. Jadi Imam Ahmad berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah Nabi Ishaq qala, Imam Barra mendengar beliau berkata, ada seorang laki-laki di dalam rumahnya membaca surah Al-Kahfi. Kemudian ada seekor hewan, maka hewan tersebut ketika mendengar surah Al-Kahfi, hewan tersebut menjadi gelisah. Lalu ia melihat kejadian tersebut,
ternyata ada seperti kabut atau awan yang menaunginya. Kemudian Imam Barra menceritakan hal itu kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, Iqra fulan, teruslah membaca wahai fulan, karena di dalam surah Al-Kahfi itu terdapat ketenangan yang turun bersama Al-Quran dan turun karena Al-Quran. Jadi ini adalah salah satu keutamaan ketika kita membaca surah Al-Kahfi. Juga salah satu hadis yang menerangkan keutamaan surah Al-Kahfi adalah anin Nabi qala man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi aswimah minad dajjal. Jadi barang siapa yang menghafal 10 surah Al-Kahfi, nanti orang tersebut akan dijaga dari dajjal. Ada yang mengatakan man hafidha salasa ayatin min awalil kahfi. Jadi hanya 3 ayat yang pertama saja pada surah Al-Kahfi. Lanjut, saya akan menafsirkan surah Al-Kahfi yang menukil dari kitab Al-Qurtubi. Oh ya, pada tafsir Ibnu Katsir tadi itu surah Al-Kahfi ayat 10 dari Shahifah 139. Jadi saya sekarang akan menerangkan tafsir Al-Kahfi ayat 10 dalam kitab Al-Qurtubi. Wahiyah makiyatun fi qawli jami'al mufassirin ruyah an firqah anna awwala surati nazala bil Madinah ila qawlihi juruzan wal awwalu aswahu. Jadi surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah menurut seluruh ulama mufassirin. Diriwayatkan dari firqah, awal surah Al-Kahfi diturunkan di Madinah sampai firman Allah juruzan. Namun yang pertama ini yang lebih sahih. Wa ruwiya fi fadliha min hadithi Anasin annahu qala man qara'a biha atiya nuran bainas sama'i wal ard wa uqiya biha fitnatul qabri. Jadi keutamaan surah Al-Kahfi dari hadis Imam Anas, sungguhnya beliau berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka orang yang membaca tersebut akan diberikan cahaya antara langit dan bumi, dan ia akan dilindungi dari fitnah kubur. Juga salah satu keutamaan surah Al-Kahfi, barang siapa yang membacanya pada hari Jumat, maka diampuni dosanya sampai Jumat berikutnya, ditambah lagi 3 hari setelahnya, dan diberi cahaya yang sampai ke langit dan dilindungi dari fitnah dajjal. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ats-Tsalabi dari Al-Mahdawi dengan makna yang serupa. Saya ambil keterangan ini di kitab Al-Qurtubi Shahifah 362. Lanjut, pada poin berikutnya adalah munasabatu suwar 5 qasidiha. Jadi saya akan menerangkan munasabah yang terdapat pada surah Al-Kahfi. Saya menukil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti dalam fasal munasabatu asma'is suwar 5 qasidiha, Shahifah 479. Jadi apa dengan isi kandungannya? Dalam bab ini saya merujuk pada kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti dalam fasal munasabatus suwar 5 qasidiha Shahifah 479. Dalam kitab tersebut dijelaskan mengapa surah Al-Kahfi diawali dengan tahmid dan surah Al-Isra diawali dengan tasbih, di mana surah Al-Isra ini kan diturunkan sebelum surah Al-Kahfi, dan Al-Kahfi surat yang diturunkan setelah Al-Isra. Karena tasbih itu dimana pendatangnya selalu didahulukan daripada tahmid, seperti Quran surah An-Nasr pada ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadi mengapa surah Al-Isra yang
diawali dengan huruf tasbih dan surah Al-Kahfi dengan tahmid. Juga seperti zikir-zikir kita menggunakan subhanallah, alhamdulillah. Jadi tasbih dahulu kemudian tasbih. Juga karena surah Al-Isra mengandung kisah Isra Mi'raj, yang karena hal itu Nabi dituduh pendusta oleh orang-orang musyrik. Kemudian diawali dengan tasbih untuk menyucikan Allah dari kedustaan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Kenapa surah Al-Kahfi diawali dengan tahmid? Karena cocok. Juga diawali dengan hamdalah karena bersyukur atas nikmat ini yang terjadi pada kisah Ashabul Kahfi, yang menurut kita secara logika kisah Ashabul Kahfi ini sangat mustahil terjadi. Jadi diturunkan setelah Al-Isra, yang menjelaskan bahwa Allah tidak memutuskan kenikmatan kepada nabinya dan kepada kaum mukminin siapapun. Lanjut pada poin Rabbana atina min ladunka. Kemudian lanjut pada kerangka pendekatan linguistiknya atau ilmu ma'aninya. Quran surah Al-Kahfi ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Lafaz atina dan hayyi merupakan fi'il amar, tapi amar di sini bukan langsung menjadi perintah yang hakiki, namun menjadi kalam insya talabi. Jadi hayyi dan atina di sini adalah berubah menjadi doa atau permohonan. Yang selanjutnya adalah lafaz min ladunka, Rabbana atina min ladunka. Kenapa menggunakan lafaz min ladunka, tidak menggunakan lafaz min indika? Karena indah di sini, karena min ladun di sini memiliki makna ikhtisos, jadi lebih pengkhususan. Rahmat itu bukan rahmat biasa, bukan lewat perantara umum, tapi khusus dari Allah langsung. Juga karena min ladunka memiliki makna takrib atau kedekatan, jadi ada makna kedekatan antara kita dengan Allah jika menggunakan lafaz min ladunka. Kemudian tasyarrur, karena kemuliaan sumber. Ladun sering dipakai untuk sesuatu yang tinggi nilainya dan spesial. Jadi dalam Al-Kahfi surat 10 ini menggunakan lafaz min ladunka, bukan menggunakan lafaz min indina. Selanjutnya min ladunka rahmatan. Rahmatan ada tanwin pada lafaz rahmatan dan juga rasyadan nanti di akhir adalah secara nahwu tanda tanwin di sini adalah nakirah, berposisi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari lafaz atina, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rasyadan di sini menjadi maf'ul bih dari lafaz hayyi. Jadi secara balaghah penggunaan rahmatan yang nakirah di sini adalah untuk litta'zim, karena pengagungan, bukan rahmat biasa, tapi rahmat yang besar dan agung, bukan sekadar petunjuk, tapi petunjuk yang sangat bernilai. Seolah maknanya itu adalah rahmatan azimatan dan juga rasyadan aziman. Karena mereka di sini udah. Juga alasan kenapa menggunakan isim nakirah pada rahmatan, karena salah satu faedah nakirah adalah litaktsir, yaitu bermakna keluasan atau banyaknya makna. Makna rahmatan bisa mencangkup perlindungan fisik, ketenangan batin, tempat aman, yaitu tempat aman di dalam gua tersebut, dan juga penjagaan dari musuh dari masyarakat Ashabul Kahfi tadi. Rasyadan di sini menyakup makna keputusan yang tepat, arah hidup yang benar, dan solusi dari masalah mereka. Jadi bisa disebut itlaqul lafzi iradatul umum al-ma'nawi. Yang kedua, dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10 ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 10 ini terdapat ijaz qasr atau khususnya ijaz qasr. Definisinya adalah mengungkapkan makna yang luas dengan lafaz yang sedikit. Jadi lafaznya sedikit tapi maknanya luas. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Lafaznya memang sedikit tapi maknanya sangat
luas. Dan dalam ayat ini cuma ada 2 permintaan, rahmatan dan juga rosyadan, tapi mencangkup banyak permintaan, seperti keselamatan, perlindungan, keterangan, strategi bertahan, petunjuk keputusan, dan juga masa depan mereka di dalam gua. Kenapa disebut ijaz qasar? Karena tidak ada penghapusan kata. Jadi bukan ijaz hadzaf, tapi memang lafadznya pendek sedari awal. Memang permintaannya cuma 2, rahmatan dan juga rosyada. Jadi ini memang ciri khas Al-Quran, kalam qalil makna katsir. Yang ketiga, dalam segi stilistikanya adalah ta'dim wa ta'khir, penempatan kata. Pada kata hayyi lana min amrina, seharusnya kan di dalam nahwu, seharusnya jika menggunakan nahwu hayyi amrina lana, jika menurut secara subjek, objek, predikat. Namun dalam surah Al-Kahfi ayat 10 ini menggunakan lafaz hayyi lana karena mengapa mendahulukan lana? Faedahnya yang pertama adalah ikhtisos, yaitu penghususan. Maknanya seakan-akan penekanan, lana itu kami yang butuh, kami yang lemah, maka khususkan pertolongan itu bagi kami. Yang kedua karena ihtimam, yaitu perhatian yang khusus. Jadi didahulukan yang penting dulu, lana bagi kami. Juga nilai balaghah dari takdim wa ta'khir adalah yang pertama menunjukkan kedaruratan situasi pada saat itu, di mana ashabul kahfi yang sedang bersembunyi di dalam gua, dan juga fokus pada permohonan mereka yang minta rahmah dan rasyada. Jadi kalimat dalam Al-Kahfi ayat 10 ini adalah insya tolabi, tapi secara balaghah ini bukan perintah ke Allah. Jadi maknanya berubah menjadi permohonan yang di awal sudah dibahas tadi, maknanya berubah menjadi permohonan ketundukan dan penghambaan total. Kenapa menggunakan bentuk amar di dalam lafaz atina dan hayyi? Karena dalam balaghah bentuk amar adalah doa lebih langsung dan lebih kuat, jadi menunjukkan kepasrahan total. Kesimpulan dari materi saya pada video ini adalah menjelaskan tentang ashabul kahfi, yang dimana mereka kabur ke dalam gua karena dikejar oleh masyarakatnya. Kenapa dikejar oleh masyarakat pada saat itu? Adalah karena ashabul kahfi ini mempertahankan keimanannya kepada Allah di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Pada masa itu tuh mereka ashabul kahfi hidup di bawah kekuasaan raja yang zalim, yang memaksa rakyatnya untuk menyembah selain Allah. Jadi para pemuda ashabul kahfi ini dipaksa untuk menyembah selain Allah, namun ashabul kahfi menolak dan mempertahankan keimanannya, sehingga ashabul kahfi bersembunyi di dalam gua. Ada yang mengatakan ashabul kahfi ini beranggotakan 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Ada juga yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Ini terdapat pada surah Al-Kahfi ayat berikutnya. Namun ulama banyak yang setuju 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya, karena tidak ada penolakan pada ayat tersebut, tidak seperti jadi banyak ulama yang setuju pada ashabul kahfi ini beranggotakan 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya, karena pada ayat tersebut tidak ada penolakan seperti ayat yang mengatakan 3 orang atau 5 orang tersebut. Jadi mungkin sekian video presentasi tugas UTS saya pada mata kuliah tafsir domestik. Saya Fazat Al-Rihab.
ingin meminta maaf atas kurang lebih dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.